Kembali lagi di Enigma CPNS, solusi CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas FR bocoran soal SKD Kedinasan tahun 2021 hari ketiga. Wajib tonton supaya lulus. Oke, ini ada FR dari beberapa peserta. Untuk TWK-nya pasal 29 keluar. Saya tadi kebanyakan masalah toleransi, Bang. Pasal saya tadi cuma satu, pasal 31 UU NRI, lupa tahun berapa. Oke. Gak banyak, kebanyakan Pancasila sih. Jadi pasal gak banyak yang keluar, banyaknya Pancasila. Mungkin butir-butir Pancasila ya. Yang susah itu TWK karena harus ada hafalan. Ada juga yang dapat tugas DPR, DPD. Kebanyakan nalar, soalnya panjang. Yang sulit itu jujur bukan analisis soal, tapi jawaban A sampai E yang rada-rada mirip, hampir sama. Jadi si opsinya mirip-mirip ya, sehingga susah membedakan. Soalnya itu cerita-cerita masyarakat semua di lingkungan sekitar, plus nonton berita. Jadi si soal-soalnya adalah soal tentang berita sehari-hari yang lagi rame mungkin ya. Tapi saranku kalau TWK belajar bahasa Indonesia aja, soalnya soal-soal bahasa Indonesia lumayan ribet. Terus gue nemu dua tentang TAP MPR, dijelasin bunyinya, terus ditanya itu tuh undang-undang apa. Oke. Sebenarnya soalnya konsepnya mirip sama tryout. Kalau nguasain pasti bisa sih. Cuma waktunya itu loh yang bikin kejar-kejaran kayak mau pembukaan 9. Terus TWK-nya memang harus matang-matang dipahami sejarah sedikit. Pasal jangan lupa deh UUD NRI. Pasal 24C ada satu, TAP MPR itu pun kujawab asal. TWK pilihannya mirip semua. Jadi gini, itu soal cerita dan lu disuruh nalar sikap nasionalisme apa yang sesuai sama itu plus jawaban A sampai E kayak 11 12 mirip-mirip. Ya lu harus paham inti sebenarnya, makanya banyak orang bilang TWK rasa TKP. Ya gimana ya mau bilang mudah kudu belajar, mau bilang susah nggak terlalu sih, cuman nilai gue segitu sesuai stok ilmu masing-masing lah. Yang banyak belajar dia yang bisa jawab banyak soal dengan benar. Yang belum ujian ntar pasti deg-degan pas klik selesai ujian. Ngerasa udah bener jawab TWK tiba-tiba skornya. Ya bener ngerasa udah jawab sesuai permintaan soal tiba-tiba skor TWK-nya aduh masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Jadi dia tuh ngerasa ngejawab TWK tuh udah bener tapi ternyata udah benar semua tapi ternyata ya nilainya segitu-gitu aja. TWK aku dapat tentang bela negara, bahasa Indonesia, cari pokok pikiran. Soalnya itu kebanyakan nalar aja apalagi TWK dan TKP. Jadi kuncinya cuma tenang. Baca cepat tapi langsung paham teksnya. Soalnya panjang-panjang. Ya mungkin manajemen waktumu. Materinya tuh persis banget kok sama tahun lalu. TWK aja yang susah. Ada kali nalar 4 sampai 5 baris. Jadi soalnya itu si TWK tuh 4 sampai 5 baris ya. Jadi lumayan panjang nih soalnya. Kalau di gue udah itu ada, tapi soal sama pilihannya nggak ada yang nyebutin pasal. Cuma isi pasalnya. Implementasi ke masyarakat kebanyakan di gue soalnya nggak langsung nanya ini itu, lebih menjurus ke dalam. Makanya latihan baca cepat, teksnya panjang-panjang, jangan diulang-ulang keburu waktu habis. Kalau teksnya 4 sampai 5 baris itu memang termasuk
teksnya yang panjang ya. Jadi jangan diulang-ulang membacanya. Pahami ya, sekali baca harus langsung paham. Soalnya kalau membacanya diulang-ulang nanti waktunya habis. Pasal-pasal ada, tapi yang ditanya tuh bukan isinya guys, tetapi penalaran. Contohnya di bawah ini mana yang termasuk ke pasal 29. Dan pilihan A, B, C, D, E-nya itu semua menyangkut agama. Kan susah banget. Jadi mungkin yang manakah termasuk pasal 29. Tapi si opsinya itu emang kayak semuanya itu pasal 29. Ya, jadi begitulah. Kesulitannya itu karena si opsinya mirip-mirip. Bukan karena analisisnya. Kalau gue gampang, udah cuma 2 biji, sisanya implementasi Pancasila sama bahasa Indonesia. Kata baku, tidak baku. Pasal ada tapi nggak disebutin pasal berapa, cuma isi pasal dan implementasinya. Terus gue ingat kalimat yang tidak sesuai dari paragraf tersebut adalah, ini salah satu pertanyaan di TWK ya. Kalimat yang tidak sesuai dari paragraf tersebut adalah, kebanyakan ngomongin Pancasila sama hubungannya dengan Undang-Undang Dasar. Kalau TWK gue ada PPKI sama BPUPKI, tapi yang ditanya sifat yang dapat dicontoh demi persatuan dan kesatuan. Jadi kebanyakan ya implementasi dari kehidupan sehari-hari ya. Walaupun ada PPKI BPUPKI-nya, cuman pertanyaannya kan ini bukan hafalan, ini sifatnya implementasi penalaran. Cuman harus didukung pula dengan wawasan. TWK-nya kemarin gak ribet-ribet kok, palingan mengenai yang sila berapa, yang sesuai dengan sikap begini begitu. Jadi kita harus hafal butir-butir Pancasila. Kemudian si butir-butir Pancasila itu implementasi di kehidupan sehari-harinya seperti apa, kayak gitu ya. TWK itu intinya harus cermat memahami soal. Oke. Kemudian untuk TIU ada soal 1, ini deret ya, 1, 3, 5, 7, 9. Ini sih polanya mudah ya, 1 ke 3 kan selisihnya 2, 3 ke 2, 3 ke 5 selisihnya 2, 5 ke 7 selisihnya 2, 7 ke 9 selisihnya 2. 9 tambah 2 berarti ini 11 ya. 9, 10, 11. Kemudian ada antonim, sinonim antonim ada keluar figural, dia dapat 8 nomor. Terus aku dapat soalnya banyak hitung-hitungnya. Harus ngerti cara ngajain soal sama perbanyak jam terbang sama kosakata. Mungkin perbanyak jam terbang ini perbanyak reot ya, sama ngerjain soal-soal. Deret 1 sampai 2 nomor saja. Soal tentang deret ada 1 sampai 2 nomor. Soal tentang pecahan ada 1 nomor, gambar kebanyakan membandingkan gambar pemandangan. Pokoknya pecahan, deret bilangan, kemudian perbandingan. Kayaknya ini perbandingan analitis ya. Perbandingan kebanyakan keluarnya waktu itu. Matematikanya harus mantap dipersiapkan. Emang matematika dasar, lebih ke cara cepat. TIU ada aritmatika, penjumlahan pecahan, dan spasial. Semuanya bisa dijawab karena soal TIU-nya cuma matematika dasar. Yang permasalahannya bagaimana cara kita menghitung cepat dan cara kita memaksimalkan waktu. Jadi intinya bukan soalnya yang susah, tapi waktunya yang mepet. Menurut gue sih
TIU tadi enteng-enteng saja. TIU ada soal yang Y lebih besar dari X, Y sama dengan X. Terus aku dapat jarak sama bensin itu jarak segini, habis bensin berapa. Berarti ini kecepatan, jarak, terus bensin ya, waktu. Biasanya seperti itu tipe soalnya. TIU sama kayak tahun lalu. Berarti TIU nggak jauh beda ya dengan TIU yang tahun lalu lah. Beneran tipenya. TWK yang horor menurutku. Terus soal yang X lebih kecil dari Y ada lebih dari 1. Soal yang posisi duduk juga ada. Nah ini posisi duduk ada. Tenang aja, kuncinya itu cuma tenang aja dulu. Udah itu dulu, lebihnya belajar tenang aja. Yang susah itu soal tempat duduk. Ya, tempat duduk itu lumayan ya. Cukup menguras waktu. TIU kebanyakan gambar-gambar sama tempat duduk. Tuh, tempat duduk keluar. Kalau aku gak ada pakai rumus, kayak banyak pecahan sama perbandingan doang. Deret juga. Ini kayaknya perbandingan yang umur itu ya, perbandingan umur. Perbandingan berbalik, perbandingan senilai, berbalik nilai. Kalau aku kebanyakan deret aritmatik. Terus tadi ada soal astronomi itu berhubungan dengan bintang. Kalau gastronomi itu berhubungan dengan apa? Pelajari juga perkalian, pengurangan, pembagian antara pecahan dan desimal. Soalnya nanti itu angkanya serba koma-koma dan ribet nanti kalian ngitungnya. Pastinya juga makan banyak waktu dan kalian harus belajar hitung sih atau gak, atau cari cara cepatnya. Jadi harus bisa hitung cepat intinya ya. Hitung cepat, baca cepat. Soal cerita ada, sangat ada. Aritmatika ada. Kemarin aku dapat satu soal serasa dikasih dongeng pagi. Hafalin yang sinonim itu ada. Sinonim antonim ada ya. Perbandingan senilai dan tidak senilai. Ini sih paling banyak. Dan tipe soalnya kadang bikin bingung. Perbandingan senilai dan berbanding nilai ya. Ini sudah pernah dijelaskan di tahun lalu di YouTube ini ya. Enigma CPNS. Pokoknya pelajarilah FR tahun lalu, Enigma CPNS ini sudah ada semua. Ada juga soal kayak si A sebelah sama B dan C di antara D dan B gitu-gitu. Untuk TKP yang mirip-mirip itu skornya antara 3, 4, 5 ya. Jadi yang 3, 4, 5 ini susah dibedakan. Mana opsi yang dapat poin 3, mana opsi yang dapat 4, mana opsi yang dapat 5. Soalnya opsinya mirip-mirip. Lumayan TKP sama TWK-nya harus konsentrasi. Udah mencoba membaik-baikkan diri, semua jawabannya kayaknya baik. Gue kasih tahu nih. Soalnya yang gue ingat-ingat itu penalaran kepribadian kalian aja sih bagaimana cara menyikapi seseorang. Banyak soal TKP yang menyinggung soal profesionalisme. TKP dasaran gue mah asli mirip banget opsinya. Berarti TKP dan TWK itu opsinya mirip-mirip, sama-sama mirip ya. Hati-hati bro, gunakan waktu sebaik mungkin di TKP. Soalnya panjang-panjang. TKP aku yakin kalian bisa dapat skor di atas 200. Oke. Ini adalah hasil dari SKD di Medan ya, Senin. Medan nilainya gede-gede ya. Ranking satunya yang sesi 1 nih. 445, 445, 445 nih 3 orang dapat nilai 445.
Medan keras bro. TKP-nya hampir sama 195, 195, TIO-nya 155, 130. Cuma tetap ya TWK tuh nilai selalu menjadi nilai yang paling rendah di antara ketiga TWK, TIO, TKP ya. TWK selalu yang lebih rendah. Kita lihat skor 400 itu sepertinya sudah umum ya sekarang. Jadi yang skor 400 itu udah banyak. Ini 1 sampai 12 aja 400 semua nih, di atas 400. Mungkin karena adanya penambahan nilai ya dari 500 ke 550, jadi sekarang nilai 400 itu jadi banyak. Ini Medan untuk sesi 2-nya tetap ya banyak yang 400, malahan ini semakin naik. Tadi ranking satunya 445, sekarang jadi 465 nih. TKP-nya 195, TIO-nya 155, TWK-nya 115. Berarti TWK tetap yang paling susah. Tilok Medan nih. Nilai 400 ke atas bertebaran, bro. Ini untuk Kanreg 1 BKN Yogyakarta. Di Jogja juga nilainya gede-gede nih. 1 sampai ranking 15 di atas 430. Yang ranking satunya 482, TKP-nya 187, TIO-nya 160, TWK-nya 135. Gede-gede nih, 482, 472, 463, 456, 447. Wah, ini persaingan sangat ketat, bro. Tuh, sampai bawah tetap banyak yang 400 ya. Di atas 410 banyak. Sekarang kayaknya nilai 400 itu sudah kurang aman sih. Kalau pengen aman ya nilai 490-an lah. Kalau pengen lolos ke tahap selanjutnya. Oke. Pokoknya jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar. Simak terus FR yang diberikan Enigma CPNS. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info. Subscribe ya, kemudian tekan loncengnya supaya ada notifikasi ketika video baru yang diupload. Semoga kalian lulus SKD dan diterima di sekolah kedinasan. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.